Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Panas? Belum di neraka ini Bapak Ibu. Kasihan. Ya, menjadi catatan ya teman-teman presbiter khususnya PHMJ ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, hidup ini adalah pilihan. Dalam bahasa teologi itu ada namanya free will, kebebasan untuk memilih. Kita memilih untuk sukses, tidak masalah. Memilih untuk malas, urusan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah dikasih pilihan datang untuk ke gereja atau tidak, itu urusan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa prinsip dalam keimanan, ibadah itu sangat penting dalam hidup saudara. Banyak orang yang lalai di situ. Pak Pendeta, ngapain saya pergi gereja, ngapain saya pergi ibadah? Toh ibadah juga tidak memberikan keuntungan bagi kehidupan saya. Apakah ada jemaat seperti itu berpikir di sini jam 9? Kalau ada, diaminkan. Ya. Nah karena itu Bapak Saudara-saudara, saya mau kasih tahu apa itu ibadah. Ibadah itu artinya kita menghormati Tuhan. Ibadah itu artinya kita mengabdi kepada Tuhan. Itulah mengapa dalam catatan bacaan kita, Yosua itu kemudian memberikan pidato kepada umat Tuhan. Dan dalam pidato itu Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut namanya proklamasi iman. Apa proklamasi imannya? Perhatikan dalam bacaan kita ayatnya yang ke-15b. Itu proklamasi iman sebagai imam dalam rumah tangga sekaligus pemimpin sebagai umat. Apa dikatakan situ 15b? Tetapi aku dan seisi rumahku, apa di situ terusnya? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu proklamasi iman seorang pemimpin umat dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga. Dia memilih untuk memutuskan, saya beribadah kepada Tuhan. Itu kepala rumah tangga yang sangat luar biasa. Itu pemimpin yang luar biasa. Kalau punya suami seperti ini Bapak Ibu Saudara, luar biasa akan diberkati dalam hidup ini. Amin ibu-ibu. Jangan pernah bangga ibu-ibu kalau memiliki suami-suami yang takut akan istri. Jangan bangga itu. Tapi banggalah kalau ibu-ibu memiliki suami yang takut akan Tuhan. Jangan pernah bangga. Ya. Itu ibu percuma ibu-ibu cek itu HP-nya suami, percuma. Tidak akan bisa. Laki-laki ini pintar, trik-triknya juga ibu-ibu, jangan macam-macam. Ya. Mungkin ibu-ibu bisa menguasai pikiran hatinya, tapi tidak menguasai akan semua intensitas kehidupannya. Makanya doakan supaya dia menjadi seorang imam seperti siapa? Yosua. Luar biasa. Aku dan seisi rumahku. Itu luar biasa proklamasi iman itu. Karena itu pentingnya namanya ibadah. Walaupun cuma 3 orang, Yesus sudah pernah bersabda, walaupun cuma 1, 2, 3 orang, ya kan, dia akan hadir di situ. Ya. Sehingga GPIB memberi catatan, ya, dalam kehidupan kita, GPIB memberikan catatan 3. Ibadah itu memiliki arti 3. 1, itu pertemuan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi itu ingat baik-baik. GPIB memberi catatan, ibadah itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Karena dia pertemuan dengan Tuhan, sikap itu menentukan. Sikap yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara minta maaf, jangan marah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, dia sibuk main handphone, ngapain lu pergi ke gereja? Iya kan? Nggak usah ke gereja. Di rumah sana bebas. Karena kita datang berjumpa dengan Tuhan. Makanya catatan Mazmur itu dia bilang begini, bagaikan rusa yang rindukan siapa? Air.
Begitu juga ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kerinduan yang mendalam itu harus menjadi bagian hidup kita. Jadi saya ke gereja itu karena saya rindu kepada Tuhan. Bukan rindu kepada bestiku Tuhan. Sudah lama kodong kita tidak ketemu 1 minggu. Ya, baru dia bukannya datang itu ibadah, dia bercerita dengan bestinya. Kau tahu tadi itu ada ibu-ibu ini. Dia pakai rok panjang tapi terbelah kiri kanan. Ini ibadah tuh apa cerita orang? Jadi ibadah itu berjumpa dengan Tuhan, rindu kepada Tuhan. Supaya apa? Dia memberikan makna terdalam kehidupan kita. Makanya kan banyak orang itu, Pak Pendeta, saya tidak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana mau merasakan hadirat dalam hidup kita kepada Tuhan? Sementara sikap kita kepada Tuhan tidak memberikan respek yang luar biasa kepada Tuhan. Diundang kita gubernur, diundang kita ke wali kota, luar biasa. Pergi ke salon, medicure, pedicure, semua cure-cure dipakai. Tapi kita datang kepada Tuhan, tidak ada respek iman kita kepada Tuhan. Makanya kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tapi saya percaya di Jemaat Immanuel khususnya jam 9 ini pasti respek kepada Tuhan. Amin. Iya, jangan main HP nah. Yang kedua, ibadah itu perayaan iman. Kenapa disebut perayaan? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya. Makanya disebut perayaan iman, perayaan sukacita. Karena kehidupan masa lalu kita yang dibelenggu oleh iblis itu dipatahkan oleh Tuhan. Di situ kita rayakan, di situ kita sukacitakan. Saya mau kasih tahu, iblis itu lebih hebat daripada Bapak Ibu Saudara. Sehingga karena kehebatan dia, itu dia mampu menggoda banyak orang supaya dia tidak menjadi pribadi yang respek kepada Tuhan. Hanya satu yang tidak dipunyai iblis. Apa itu? Rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak ditendang itu dari sorga. Itu yang harus dimiliki Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin merayakan iman kepada Tuhan, miliki rendah hati. Maka tuh Tuhan tuh kemudian menghadirkan sukacita dalam diri kita. Yang ketiga, itu bentuk syukur kita. Ibadah itu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, luar biasa berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Maka kita respon itu dengan bersyukur. Itu yang disebut dalam teks aslinya diterjemahkan itu yada, itu memuji Tuhan dari mulut, memuliakan nama Tuhan, berhaleluya dengan Tuhan dengan hati yang keluar dari hati yang terdalam. Anak Tuhan itu kan banyak. Hari Minggu di haleluya, Senin sampai Sabtu itu halelupa. Ya. Datang ke gereja cuma mau pengakuan dosa didengar. Makanya dia serius. Coba perhatikan, ada 2 dalam liturgi itu yang sangat serius orang mengikutinya. Apa itu? Pengakuan dosa sama berkat. Bagus sekali. Tapi kalau doa syafaat, Tuhan Yesus juru selamat, hilang entah kemana-mana. Ya. Itu yang harus kita sadari. Liturgi itu pengabdian kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karenanya itu belajarlah kita Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur. Pak Pendeta, bagaimana supaya ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidupku ini merasakan kehadiran Tuhan? Mulai dengan pertama, takut akan Tuhan. Yosua itu berhasil melewati masa-masa yang sulit, menggantikan seorang nabi besar bernama Musa, tapi dia sukses. Dia mampu menjadi kepala rumah tangga yang membawa biduk rumah tangganya tangguh. Kenapa? Dia mulai dengan takut akan Tuhan. Datang ibadah di sini takut akan Tuhan. Saya datang ibadah Minggu Pak Pendeta bukan karena saya ketemu siapa-siapa, tapi karena saya takut akan Tuhan. Pak Pendeta, saya nggak akan pergi gereja. Kenapa? Ya, saya pernah begitu sama orang dari beberapa jemaat yang pernah saya jalani. Percuma Pak Pendeta. Ya, kiri kanan saya ribut, yang satunya begini dan sebagainya. Akhirnya kita pergi gereja. Bapak Ibu, saya kasih tahu, Anda datang ke gereja jangan dipengaruhi orang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Anda fokus kepada Tuhan.
Soal dia datang ke gereja dengan caranya seperti itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah fokus kepada Tuhan. Itu yang penting. Dia mau jungkir balik di situ, dia mau sibuk main WWN sama ciki-ciki, kan urusan dia sama Tuhan. Apa urusan dengan Bapak Ibu Saudara toh? Fokus Anda kepada Tuhan. Tidak boleh kita terpengaruh. Oleh karena itu kemudian kita lemah dalam beribadah. Yang kedua, tulus ikhlas. Saya ke gereja ini, ya, bukan saya supaya dapat apa-apa, bukan. Tulus ikhlas itu melepaskan semua kesibukan kita, melepaskan semua aktivitas kita, datang kepada Tuhan. Itu yang disebut namanya pengorbanan diri untuk Tuhan. Jangan sampai saya ke gereja, berapa mi persembahan kantong dijalankan ini ya dede. Kita sudah mulai berpikir begitu. Bapak Ibu sudah saya kasih tahu Bapak Ibu, Pak Pendeta 5 tahun di Bali melayani. Setiap hari saudara-saudara kita itu ada dia punya persembahan itu. Itu hampir setiap hari mereka bawa paling murah 5.000 setiap hari. Sebelum mereka masuk dalam aktivitas mereka itu mereka bawa, dalamnya itu ada beberapa bunga, dia bawa ke pesanggahan, di situ mereka berdoa. Itu paling murah 5.000. Bayangkan kalau 3 hari berapa Bapak Ibu? 15.000. Hitung sampai hari Minggu itu berapa? Lihat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bukan itu persoalan hidupnya. Persoalan hidupnya adalah di atas. Dan Tuhan cukupkan, dan mereka tidak pernah berkekurangan dalam hidup ini. Karena apa? Karena dia mampu ya mengeluarkan yang namanya ya keegoisan diri pribadi. Dia membawa dirinya kepada Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Ini yang ketiga. Persembahkanlah apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu. Hei bapak-bapak, jangan titip itu persepuluhan persembahan kepada istrimu. Tuhan itu kaya, tapi Dia memang memakai semua harta kita yang dimiliki oleh Tuhan itu untuk penata layanan di gereja Tuhan. Yang Tuhan cari di mana engkau, Dia cari itu. Supaya di sorga nanti jangan kebanyakan ibu-ibu di sana, bapak-bapak juga ada di sana. Amin bapak-bapak. Tidak enak aminnya, terpaksa. Amin. Ya. Begitu ya. Dan yang terakhir, belajar Bapak Ibu Saudara, saya katakan setia beribadah. Apapun badai kehidupan kita, saya kasih tahu refleksi teologisnya ketika itu Covid 2020, Bapak Ibu Saudara, mau mengajarkan kita tuh bagaimana tantangan berat iman Kristen, tapi Tuhan menggunakan teknologi untuk memperjumpakan diri kita dengan sesama kita. Ya. Luar biasa. Itu cara Tuhan luar biasa. Setia kepada Tuhan, setia beribadah. Walaupun badai menghadang kehidupan kita, orang kita kejar itu pacar kita supaya kita kawini dia, walaupun samudra ya kita lewati, walaupun hujan badai sudah kawin, tidak berani dia berkata gitu lagi. Ya. Begitu cara berpikirnya kita sebagai orang tua yang setia kepada Tuhan. Ya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bilang begini, ya, Pak Pendeta, ya, apa manfaat dan akhir dari tujuan kita ibadah? Coba buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Apa dibilang di situ? Yang sudah mendapatkan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup untuk hidup yang akan datang. Kalau dalam terjemahan Alkitab 1 apa bunyinya? Kesalehan itu apa dibilang di situ? Diganti apa? Di sini terjemahan B2 apa? Ibadah. Tapi dalam terjemahan edisi 2 dia bilang kesalehan.
Jadi beda Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta datang di sini, Pak Pendeta senang karena ada namanya Taman Macan itu. Bukan trio macan, Taman Macan. Pak Pendeta sering olahraga, saya berjumpa dengan orang-orang tua dan sebagainya. Ya, dia bilang begini, Pak usianya berapa saya sebut? Ya, enggak percaya dia. Enggak mungkin Bapak umurnya 50. Jadi berapa? 30-an lah begitu. Puji Tuhan, alhamdulillah aku bilang. Ya. Dia bilang begini, Pak, banyak orang-orang itu salah. Dia olahraga pada dia sakit. Betul juga dia bilang itu. Minta maaf, ada yang masih tangannya sudah begini baru dia olahraga. Jadi walaupun kita disiplin berolahraga, pada akhirnya waktu mau mengatakan, kau juga akan tua kasihan, toh? Kau akan juga mengalami keterbatasan fisik. Tapi ketika rohanimu dilatih terus menerus, dia tidak berbicara hari ini aja, dia tidak bicara besok, tapi dia berbicara tentang masa yang akan datang. Itu ibadah, tujuan akhir dari ibadah itu supaya keselamatan, tiket keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu tetap terpelihara. Oleh karena konsistensi hidup kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu kan memberikan pencerahan bagi hidup kita. Ibadah itu semakin memperkaya di dinamika pertumbuhan iman kita. Ketika kita menggumuli banyak hal dalam kehidupan ini, maka sabda Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan itu akan memberikan semangat spirit bagi perjalanan hidup kita. Yosua berhasil karena firman Tuhan. Yosua sukses menggantikan Musa karena dia percaya dengan sabda-sabda Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ibadah itu bukan bicara di sini saja, tapi ibadah itu ketika kita keluar di sana. Karena ibadah juga berbicara tentang yang namanya perbuatan. Itu yang namanya ibadah aktual. Untuk apa Bapak Ibu Saudara di sini bicara tentang kasih, bicara haleluya, bicara tentang banyak hal tentang firman Tuhan, tapi di luar sana kita melupakan semua itu. Itu ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh bagi Tuhan di tempat kehadiran kita, tapi juga mempersembahkan tubuh kita di luar sana menjadi saksi-saksi Kristus yang indah bagi Tuhan. Hari ini kita menyaksikan keluarga besar Ferdinandus dan Samahati, Bapak Michael dan Ibu Esti yang akan menyerahkan anaknya. Saya cuma kasih ingat buat Pak Michael dan Ibu, pelihara anak ini. Bukan saja didik secara intelektual seperti Pak Pendeta katakan kemarin, tapi didik rohaninya dia. Banyak orang pintar di luar sana. Saking pintarnya dia sukses, dia punya banyak rumah. Tapi pada akhirnya dia tetap mendekam juga di penjara. Iya kan? Banyak kan? Di KPK itu bukannya orang-orang bodoh. Bukan orang bodoh. Apa yang hilang dalam diri orang itu? Spiritualitasnya yang hilang. Orang pintar bisa sombong. Orang rohani rendah hati, tapi dia dimuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang harus ditanamkan Bung sama Ibu ya. Supaya saatnya nanti anaknya, Ibu, suatu saat dia bisa jadi wali kota, gubernur, kita tidak tahu jalan-jalan hidup. Ya, orang Kristen pertama. Siapa mau tahu? Ya toh, nggak ada yang tahu jalan-jalan hidup kita ini. Tapi biarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Tugas orang tua seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan selama hidup ini. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Amin.